menumbuh kembangkan anak dalam segi pendidikan dan mentalnya. Gitu Ibu ya. Nanti untuk tanya jawabnya di belakang dan ada pemaparan yang lain dari Pak Eka. Saya sebelumnya masih ingin, tapi karena ya kita waktu terbatas karena hari ini adalah hari Jumat. Bapak mah pangaten terus kedah mampir saja dan hari ibu mah terus kedah menyiapkan sesuatu andaikan Bapak datang dari masjidnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu, dan tentunya yang intinya kita bisa bekerja sama, baik itu di sekolah secara daring ataupun secara luring. Ya, insya Allah kita bisa bertemu, kita bisa bercengkrama, kita bisa bersilaturahmi lewat dua media ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semuanya sebagai orang tua di rumah. Selanjutnya ada pemaparan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Eka. Kepada Pak Eka saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sebelumnya ngantuk ya Bu ya, tunggu bosan kurang diajar tepukannya sehingga orang kali siap ya. Kalau kata saya pagi, silakan ibu-ibu tepuk 2 kali pagi. Pinter. 2 kali Bu ya, 2 kali ya pagi. Kalau kata saya siang, tepukannya 3 kali. Boleh dicoba ya. Siang. Nah, ulangi pagi, siang. Tenang. Pagi, siang, malam ada ya. Kalau malam tepuknya setengah. Tepuk setengah gimana coba? Malam. Nggak nyampe ya. Tepuk setengah kan? Tepuk setengah. Malam. Nah gitu ya. Coba ulangi pagi, siang, malam. Siang, malam. Biar konsentrasi ya. Lagi pagi. Belum konsentrasi. Siang, malam. Masih mau? Teruskan langsung materi aja. Ya, siap ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu kapan gerak lagi di dia ya, jemput sah. Di sini kebetulan saya akan coba memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Kenapa saya memaparkan ini di hadapan ibu sama bapak di sini? Kenapa? Karena budaya positif di sekolah itu tanggung jawab kita, seperti tadi kata ibu kepala bahwa kita harus berkolaborasi, di mana sekolah itu adalah tanggung jawab kita bersama warga sekolah, yaitu gurunya, pendiknya, anak didiknya, juga orang tua atau wali muridnya yang di rumah. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, meskipun mungkin bapak-bapak di sini sudah bapak ibu kenal dengan saya, apa salahnya saya kembali memperkenalkan diri. Nama saya Eka Prasetya Rahmatillah. Tepat dan tanggal lahir di Cianjur 28 Juni 1981. Nah, usia berarti 20 tahunan ya Bu ya. Nah. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu sama bapak-bapak ingat dengan tanggal lahir saya. Ya, alamat saya sekarang di Pratama Samuel Indah, Blok A63 nomor 17. Silakan saya terima kalau ada dari bapak ibu mau berkunjung ke rumah untuk
apapun kita bisa berdiskusi ya. Alamat email karena sekarang kan izin karena WA atau ada mau mengirim email, ada email saya epras.rahmat@gmail.com. Kemudian nomor HP saya 087838850310. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada apapun yang berkaitan dengan anak-anak di sekolah maupun di luar sekolah, insya Allah saya akan bantu. Kemudian tempat tugas saya masih di sini di SD Negeri Babakan Caringin 3. Untuk perkenalan mungkin cukup, kita lanjut. Nah, kenapa saya melakukan diseminasi atau pemaparan? Biasanya bahasa kerennya diseminasi ya. Saya di sini ingin berbagi praktik baik tentang budaya positif. Biasanya cukup dengan budaya saja. Kini ditambahkan positif karena budaya itu tidak semuanya positif. Jadi kita ambilnya budaya yang positif. Kemudian mewujudkan kolaborasi atau kerjasama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, kalau tidak ada dukungan dari orang tua, budaya positif itu tidak akan tercapai atau tidak akan terjadi ya. Nah, di sini ada sekolah yang kita cita-citakan. Sekolah kita ini ingin seperti apa? Kami dari guru-guru punya cita-cita. Juga mohon mudah-mudahan Bapak Ibu juga di rumah punya cita-cita untuk anak-anaknya disekolahkan ke sekolah ini. Silahkan Bapak Ibu juga, Ibu tadi sudah mengutarakan bahwa kalau ada ide ataupun gagasan yang baik untuk anak-anak kita di sekolah, silahkan disalurkan atau dibicarakan seperti apa. Nah, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, jadi di sini disiplin ini akan membantu secara maksimal perkembangan dan pembentukan karakter. Saya sekarang melihat dengan keadaan sekarang anak-anak di zamannya, makanya kita ingin membentuk karakter kembali ya, Bapak Ibu. Nah, disiplin positif. Di sini ada teorinya yaitu teori kontrol. Teori kontrol di sini Anda bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, maksudnya di sini, jadi Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain seperti halnya saya. Saya tidak bisa mengontrol anak didik saya, kecuali anak didik saya sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian di sini, semua perilaku memiliki tujuan, pasti, tentu. Semua perilaku pasti memiliki tujuan. Anak berbuat sesuatu itu karena tujuan. Tujuannya itu bisa bermacam-macam, Bu. Tujuan itu atau motivasi di sini masuknya ke teori motivasi, yaitu misalkan untuk menghindari hukuman. Seperti apa? Untuk mendapatkan imbalan. Misalkan gini, si anak pergi ke sekolah karena apa? Karena ada motivasi dia. Motivasinya apa? Belajar. Motivasi, alhamdulillah. Motivasinya belajar, Bapak Ibu. Belajar itu masuknya ke intrinsik ya, untuk menghargai diri sendiri karena ingin belajar. Tetapi tidak semua anak tujuannya ingin belajar, kan Bu ya? Karena seperti halnya ini, kalau saya tidak sekolah, saya tidak dikasih jajan. Nah, itu di sini adanya untuk mendapatkan imbalan. Nah, kemudian untuk menghindari hukuman, si anak pergi ke sekolah itu karena saya kumaha jeung ku bapana, gue emangnya mau ke sekolah ku bapak. Jadi ketakutan anak. Nah, itu ya. Kemudian di sini, nah makanya ada teori yang disebut teori kontrol, yaitu di sini ada dua ya. Nah, kemudian di sini aja dulu. Untuk motivasi intrinsik, nilai-nilai kebajikan universal.
Maksudnya nilai-nilai kebajikan universal itu misalkan nilai kebajikan jujur. Jujur itu kan universal ya. Dimanapun kita berada, jujur itu pasti ada. Mereka Amerika mau ke Jepang mau kemana, jujur itu pasti ada seperti itu. Nah, kemudian kita di sini ada posisi kontrol sebagai posisi kontrol di sini. Ini bukan hanya tugas guru ya, mungkin di sekolah ini tugas guru, tapi di rumah juga ini bisa diterapkan untuk menyesuaikan atau keselarasan. Ari di dia sahur ibu tadi, ari di dia di orang bebersih, ya, dubi ka dubi, orang bebersih. Nah seperti itu. Jadi kita angkat kesadaran anak, meskipun dia dimanapun dia mau bersih-bersih dengan motivasinya yang tadi ya untuk menghargai diri sendiri. Nah seperti itu. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu menghukum, 2 pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, juga sebagai manajer. Nanti kita bahas sekilas. Nah kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua juga punya kebutuhan dasar seperti bertahan hidup. Kita mau bertahan hidup. Kemudian penguasaan atau kekuasaan. Orang pengen menguasai orang lain. Nah, terus kasih sayang. Semua pasti membutuhkan kasih sayang. Kesenangan. Orang pengen bersenang-senang. Kemudian kebebasan. Kita juga ingin bebas dari segala ancaman, bahaya, pokoknya freedom seperti itu. Nah, kemudian apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah, di sini kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Sekarang lagi digaung-gaungkan profil pelajar Pancasila ya Bu. Nah, selanjutnya, nah di sini ada konsepnya. Di sini konsep inti dari budaya positif ada perubahan paradigma belajar. Nah, berbeda, mungkin ibu-ibu belajar dulu di sekolah dengan sekarang akan berbeda. Ya. Terus disiplin positif, ada nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita lanjut dulu. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang disebut profil pelajar Pancasila. Terus apa itu berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kemampuan anak, dan bakat minat. Karena kemampuan anak itu berbeda-beda ya Bu. Kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Terus belajarnya, dia senangnya menulis, dia senangnya bercerita, dia senangnya bermain. Di sini kita mencoba untuk melaksanakannya dengan berdiferensiasi. Nah, profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, mandiri. Nah, alhamdulillah visi sekolah kita ada mandirinya. Kemudian bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol siswa. Biasanya guru itu mengontrol siswa aja, terus memperhatikan, ditinggali apa. Kadang itu mengontrol itu biasanya
diibaratkan mencari kesalahan atau kekurangan siswa salah langsung. Nah, seperti itu. Kalau pembelajaran yang dulu ya, kalau sekarang tidak. Nah, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, seperti ini. Kamu salah, misalkan kamu hormat bendera di siang hari, katanya itu akan menguatkan karakter. Ternyata tidak, ya, tidak. Mungkin Bapak Ibu di sini punya pengalaman ketika di sekolah ada yang disetrap, ada yang disuruh lari, ya. Ingat kan? Masih ingat? Itu pasti membekas. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat tidak efektif dan cenderung tidak bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti halnya ibu-ibu dan bapak. Saya sendirian, ibu-ibu dan bapak tidak bisa kita memaksakan kehendak kita. Nanti adanya pemberontakan atau tadi karena ketakutan atau menghindari hukuman. Nah, di sini kita ada perubahan paradigma stimulus respon. Biasanya kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kita pahami itu tentang dunianya, bukan dirinya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dulu itu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan si anak tidur di sekolah atau mengejek teman-temannya, ya, yang lagi musim dari dulu sampai sekarang. Nah, semua itu kalau menurut teori kontrol, semua itu perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin anak-anak punya tujuan mengejek itu. Terus anak-anak tidak masuk sekolah itu punya tujuan. Terus anak-anak keluar masuk mondar-mandir masuk kelas keluar kelas dengan alasan bapak ke WC izin, bapak ke WC izin. Itu juga pasti mereka punya alasan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, ya seperti ini. Orang lain bisa mengontrol saya. Iya, kalau dulu. Sekarang pun masih, cuman ini efeknya nanti dilihat ya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalkan gini, dipaksa ya, misalkan, Dek, ayo gerak nonton nanti mah kabok capek, ayo Dek, terakhir Adek, nah itu masih kene, nah itu ya contohnya pemaksaan saat bujukan gagal. Nah, berpikir menang kalah. Kalau dulu berpikirnya menang atau kalah, misalkan gini, saya harus bisa menang. Seperti apa? Saya bisa kalah kalau begini. Tapi sekarang yang pikiran kita itu kita harus menang di sini ada kita harus mencapai kesuksesan. Ya. Sekarang kita lihat apa itu disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina. Ada orang Sundanya baca disciplina. Yang artinya belajar ya. Belajar, disiplin itu belajar. Nah, makna itu berkonotasi dengan bahasanya Sokrates dan Plato. Ini nama orang ya Bu ya, berkonotasi bahwa dengan disiplin diri dari murid-murid, di mana disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, ini nih ada namanya. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, kita disiplin gara-gara sebetulnya mah abdi teh aling gitu semacam gini ya. Abdi sebetulnya gak mau nih berangkat sekolah pagi-pagi teh. Jadi saya sendiri tidak nyaman
ya ada rasa nggak nyaman. Tapi kalau diri sayanya sudah tumbuh kesadaran, tidak ada itu rasa kenyamanannya itu atau rasa maafnya itu. Nah, disiplin positif di sini disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, di sini diharapkan disiplin positif itu peserta didik tidak mendapat imbalan atau penghargaan. Penghargaannya kita ganti nanti bukan penghargaan ya, terus ancaman atau hukuman. Tidak ada lagi ancaman dan hukuman di sekolah. Begitu pun di rumah ya. Nah, di sini kami sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplinnya tumbuh dari dirinya sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi mereka itu disiplinnya itu tumbuh dengan sendirinya. Dengan bagaimana? Dengan kami guru-guru dan juga orang tua menuntun mereka, membimbing mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kodrat alam dan kodrat zaman di sini karena alam kita, alam anak dan alam dewasa beda, dan zaman dulu, zaman kita sekolah atau zaman kemerdekaan Bapak penginternya ngalaman. Nah, benten dengan zaman sekarang yang mulai canggih, mulai banyak budaya-budaya dari luar yang tumbuh di lingkungan kita. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini jadi dimanapun kita berada, mau kita orang manapun, mau Sunda, Jawa, Batak, sama, semua nilai universal. Mau agama kita Muslim, Kristen, semua sama. Nah, di sini nilai-nilai universal itu diantaranya seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, banyak ya. Nah, setiap perilaku memiliki suatu tujuan tadi ya. Pasti kita juga punya tujuan, seperti halnya ibu dari rumah ke sini punya perilaku atau sikap memiliki tujuan. Ada yang dionang ya perilaku tidak datang izin. Nah, tujuan ada daripada kesel di bumi angkat we menuai di rumah-rumah we, seperti itu ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua pasti butuh ini kalau manusia. Ya, seperti bertahan hidup. Bertahan hidup itu bisa makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompoknya. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru,
mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan bermain, humor atau ya antusiasme dan tertawa. Nah, di sini silakan ibu kalau mau tertawa, monggo. Tetapi jangan tertawa terbungkus-bungkusnya. Nah, contoh kasus nih, ada kasus seperti ini. Ini perbandingannya. Kasus Ibu Ira, guru di kelas 6 SD Merdeka. SD Merdeka ya Bu ya, bukan SD Bapak Ganjar ini juga. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Asep. Punten kami ayah Bapak Asep. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Asep yang sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ira, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa Asep melakukan hal seperti itu? Pasti Asep mengambil makanan dengan paksa, pasti punya alasan. Nah, coba lihat perkiraannya atau dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ira sebaiknya mencari tahu alasannya kenapa Asep melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Asep. Nah, di sini kemungkinan yang Asep inginkan, seperti Asep ingin bertahan hidup, Asep lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi karena ingin bertahan hidup, Asep meminta paksa kepada temannya. Kemudian Asep iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, atau iya mah iseng aja supaya senang. Oh lihat temannya nangis atau marah-marah, kesenangan. Terus kemudian penguasaan di sini, Asep merasa hebat karena temannya jadi takut. Nah, di sini karena ada hasrat ingin menguasai atau penguasaan. Kemudian teman Asep jadi perhatian ke Asep. Nah, di sini jadi Asep itu butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian kebebasan nih, Asep bosan dengan bekal yang dari orang tuanya karena bekalnya itu terus no way no, tidak ada batu lagi, seperti itu ya. Dia pengen kebebasan. Nah, kemudian ini motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, di sini 1 dan 2 itu termasuk motivasi eksternal atau motivasi yang dari luar di luar dirinya. Berbeda dengan motivasi yang ketiga ini, motivasi intrinsik, yaitu yang ada dalam dirinya. Yang harus kita kuatkan itu motivasi yang ada dalam dirinya ini, motivasi intrinsik. Coba perhatikan bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana dan tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika terjadi tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi si anak tidak tahu, misalkan kalau dia terlambat sekolah itu akan dipoek atau dijemur di lapangan, itu tidak tahu karena si anak ya. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai harapan, murid tetap berbuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor tadi pihak. Mencari-cari saja si guru ini, mencari-cari kesalahan si anak ya. Melihat wah si anak buang sampah, langsung kamu kena. Apa konsekuensinya? Kamu harus membersihkan halaman ini. Nah, seperti itu. Beda lagi dengan restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, di sini
direstitusi, murid itu sendiri yang akan memperbaiki kesalahannya dan membuat solusinya sendiri. Jadi tidak ada kepaksaan dari atau keterpaksaan dari kita. Selanjutnya, merdeka tadi ya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Biasanya merdeka itu seperti kita terlepas dari perintah Belanda atau penjajah. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kita mencoba untuk dapat memerintah diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Tadi ada penghargaan, wah dihargai cina. Kamu nanti kalau ranking 1 dikasih HP. Nah, ya, sebetulnya itu termasuk sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Misalkan gini, si anak tidak akan mau melakukan sesuatu kalau tidak dihargai atau dikasih penghargaan. Seperti itu. Makanya seperti halnya penghargaan itu sama dengan menghukum. Nah, kemudian efeknya nih dihukum oleh penghargaan, ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau penghargaan itu bisa merusak hubungan. Di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, seperti halnya tadi mendengar ada ibu ya yang bilang waktu sekolah di lapang disuruh lari membersihkan WC. Ingat kan? Ingat. Nah, pengaruhnya jangka panjang. Kita mengingatnya. Kadang kita juga ada dendam ya, Bu, dendam kepada guru. Tapi kadang kita juga menyadarinya, oh hikmahnya kurang jadi mandiri kalau dulu. Tapi mental anak sekarang tidak seperti kita, Bu. Mental anak sekarang tidak seperti kita. Terus penghargaan merusak hubungan. Misalkan gini, contoh, ibu punya teman, si temannya ini mendapat penghargaan, misalkan teman ibu mendapat hadiah apa, TV, misalkan karena dia biasanya juara senam dapat hadiah TV. Karena, sombong kan, kadang itu penghargaan membuat sombong. Saya kan menang TV, ada di dia macam bisa. Nah, di sana jadi membuat kerenggangan ya, merusak hubungan. Nah, seperti itu. Yang lainnya penghargaan menghukum, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi kecepatan. Di sini penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak motivasi intrinsik. Nah, bentuk program kebajikan. Nah, di sini jadi bukan lagi penghargaan, tapi dinamakan kebajikan atau apresiasi. Tidak ada lagi bahasanya penghargaan. Dalam memberi apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuannya secara khusus, secara pribadi, ke semua murid, konsisten dan fokus pada proses. Maksud khusus di sini kita hanya memberikan penghargaan atau pengakuan seperti misalkan anak yang buang sampah, bagus, cukup atau keren, cukup ya. Kalau mau penghargaannya lebih, misalkan kita mau memberi apa atau apa, ini dilakukan secara pribadi dengan mengajarnya bercerita atau mengajar secara sendiri ya, tidak di depan teman-temannya. Kemudian pengakuannya ke semua murid, jangan hanya satu aja, itu murid itu aja karena dia merasa paling bisa. Semua dikasih penghargaan, apapun itu bentuknya. Misalkan si anak yang tadinya main-main, lari-lari, udah duduk, kasih penghargaan.
Biasanya anak tidak menulis satu kata atau satu huruf, kita kasih penghargaan. Ya, seperti itu. Nah, contoh pengakuan. Kemarin saya perhatikan, jadi bahasanya seperti ini. Jadi kemarin saya perhatikan kamu, misalkan kamu membuang sampah ke tempat sampah. Wih, hebat sekali. Nah, makanya si anak timbul. Kalau di sini pada saat menolong muridnya, nah ketika menolong, terus saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Ini juga merupakan apresiasi, bentuk apresiasi. Terima kasih pun bentuk apresiasi, ya. Nah, dulu nih, ya kita belajar ya. Kita belajar membedakan mana hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah ngalaman, Bu? Ini disebut hukuman atau konsekuensi kira-kira, Bu? Konsekuensi hukuman. Oke, ngerti dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Nanti lihat jawabannya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini disebut hukuman atau konsekuensi? Kita buka jawabannya. Nah, ya. Ini lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi, ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, ya konsekuensinya harus membersihkan. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di kelas karena tidak mengenakan sepatu, itu hukuman. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa disebut konsekuensi? Karena pelajarannya PJOK, ya. PJOK, kalau di PJOK boleh disuruh hari. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, pasti. Ya. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Ya. Sesuatu yang menyakitkan hukuman itu karena apa? Disuruh, dipaksa, pasti jadi HP. Konsekuensinya karena ada aturan, ya. Kita harus melaksanakannya. Membuat anak sakit. Nah, untuk jangka lama sakit fisik maupun hati. Nah, ini kita pun merasakannya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi jangka pendek saja. Anak membenci kedisiplinan. Nah, karena hukuman itu akan membenci kedisiplinan. Tapi konsekuensinya di sini konsekuensinya anak akan menghargai disiplin. Paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini bakal terjadi kebohongan karena takut karena hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya sementara. Ya. Misalkan karena anak terlambat datang ke sekolah, resikonya misalkan anak harus mengerjakan apa dulu sebelum berkumpul lagi bersama teman-teman. Seperti itu, hanya sementara.
Nah, ini nih yang menarik di sini adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Gosen tahun 2004. Nah, di sini ada identitas gagal, nih hasilnya negatif. Kalau hukuman itu pasti hasilnya negatif. Berbeda dengan identitas sukses, disiplin, insya Allah. Kalau disiplin dengan konsekuensi dan restitusi identitas sukses. Hanya beda di sini kalau konsekuensi itu hasilnya netral, sementara restitusi hasilnya tentu bakal positif. Nah, ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, tidak memaksakan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini untuk menuntunnya mereka, untuk menyadarkan mereka untuk kesadarannya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi kita cari dulu kebutuhan dasar apa yang ingin mereka penuhi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tidak ada tindakan di sini. Restitusi fokus pada solusi. Jadi tidak mencari kesalahan-kesalahannya, tapi mencari solusinya, bagaimana memperbaikinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, seperti ini. Jadi yang tadinya murid berbuat salah dan dia malu atau dia diacuhkan oleh teman-temannya, kita kembalikan ke kelompoknya supaya bisa bermain bersama lagi. Nah, posisi kontrol seorang guru ini juga bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu di rumah ya. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, tema, pemantau, dan manajer. Kenapa disebut penghukum, pembuat merasa bersalah, tema, pemantau? Sebagai teman di tempat, M-nya mundur ke bawah, pemantau dan manajer. Posisi kontrol seorang guru. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, jadi diajak kerjasama si siswanya, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menentukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Nah, posisi manajer mengacu pada restitusi. Ya, yang diharapkan itu kita berada di posisi manajer yang memungkinkan siswa menjadi manajernya bagi diri sendiri, mereka sendiri, dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dari diri mereka. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan ada siswa nih, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai penghukum biasanya hormat pada bendera selama 1 jam. Membuat merasa bersalah, bapak kali ibu, bapak harus memberitahu kamu. Oh, berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, seperti itu. Jadi sebagai teman, ayo dong ikuti upacara, tolong bantu ibu sekali ini saja. Nah, itu sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi. Nah, ini makanya di sini pemantau ditinggalin kan berarti. Wah, iya celana bodas kene. Gitu ya. Tapi berbeda dengan manajer nih. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan? Ya,
sini, ya. Jadi ditanya dulu, kenapa anak itu tidak memakai topi, tidak memakai dasi, tidak memakai seragam lengkap seperti yang lain? Kita tanyakan, kenapa? Ya, karena banyak beberapa motivasi tadi. Ya, ini ada 5 posisi kontrol ya. Kemudian lanjut. Nah, untuk maaf ya sama ini. Untuk menciptakan budaya positif itu pertama kita memerlukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin dulu peraturan kelas ya. Kita awali dulu dari kelas. Oh, bisa juga dari rumah dulu ya. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nih. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini nih. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini disebut peraturan ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 5 meter, 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau apa ya? Makanya untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kadang ini, mengapa menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kita dipaksa ya untuk menggunakan, kalau tidak sadar. Tapi kalau kita sadar dengan diri sendiri, karena dengan helm itu kita keamanan ya. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 6, seperti berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, berkata sopan, saling tolong menolong dan saling menghormati. Ini keyakinan kelas di kelas 6. Ini bisa dilaksanakan oleh ibu bapak, atau bisa kita membuat keyakinan itu, kita berdiskusi atau berkolaborasi dengan anak. Anak apa yang anak inginkan di rumah ini seperti apa, bisa kita diskusikan. Kemudian dalam menangani masalah itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mencari validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, pasti punya alasan. Nah, nilai apa yang telah kita sepakati, apa yang menjadi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di sini ditanyakan supaya menguatkan kesadaran anak. Menstabilkan identitas, contohnya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Jadi kita kasih ucapan-ucapan ini supaya mereka stabil identitasnya atau dirinya sebelum kita menanyakan masalah yang lain. Kemudian kita percepat ya, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya. Jadi si anak akan tahu, oh kebutuhan saya itu ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalkan anak berantem nih, ya, perlu bisa ayah. Jangan kita jadi, mau ini salah, tidak. Tapi kita cari dulu identitasnya tadi, kemudian kita tanya kebutuhannya apa, mengapa mereka berantem, dan kita kasih penguatan supaya mereka lulus dengan kamu bisa saja bukan hanya memukul atau menendang, tapi bisa saja kamu melemparkan kamu dengan batu akan. Insya Allah mereka akan lulus. Kamu pasti punya alasan di sini. Ya, apakah kamu bisa melakukan hal dengan baik besok? Nah, ini untuk perubahan ya. Kemudian ini menanyakan keyakinan. Ya, ini bisa ucapan-ucapan ini bisa
gunakan ya, dikatakan oleh Bapak Ibu, sama aja di rumah pun seperti itu. Nah, intervensi, nah bisa Bapak Ibu lakukan selama 30 detik ini untuk menyadarkan siswa ya. Siswa, kita tanya ini, biarkan anak berpikir 30 detik. Bisa. Seperti itu. Nah, ini yang saya harapkan di sini sebelum saya menutup ini ya, alhamdulillah refleksinya hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi Ibu, setelah saya desiminasi atau kasih paparan, apa perasaan Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari paparan saya ini, perasaannya selama mengikuti, mungkin tunggu judul apa, silakan Bapak Ibu utarakan. Saya akan menjadi among atau penuntun ya, yang seperti apakah setelah mengikuti desiminasi ini. Ya, sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Saya kasih waktu sebelum saya tutup. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, enggak? Mungkin Bapak Ibu juga boleh bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup? Ya, alhamdulillah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila selama melakukan presentasi ini banyak kekurangannya, dan mohon maaf juga Bapak Ibu waktunya terganggu. Sekali lagi, bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin disebutkan nggak sebagai ke pengatur acara. Sekedar perlu menambahkan program dari kelas 1 bahwa kelas 1 ini akan merutinkan literasi. Setiap siswa setiap hari harus setor 1 kata, gitu ya, 1 kata ke ibu gurunya. Nanti dicantumkan di pohon literasi, ya, diterapkan gitu kamu. Kemudian ada kegiatan ini juga, les baca tulis setiap hari itu 3 sampai 5 orang. Jadi misal A sampai E tidak pulang, ya, tidak pulang pada saat waktunya pulang bersama, nah berarti dia itu sedang melaksanakan les. Jadi mohon diketahui. Kemudian kelas 2 juga sama, ada tambahan waktu belajar. Kelas 2 juga yaitu tambahan waktu belajarnya untuk membaca. Setiap hari sama antara 3 sampai 5 orang. Mudah-mudahan nanti kelas 1, kelas 2 bisa lebih lancar membacanya di kelas 3. Karena tuntutan kita kelas 3 harus bisa calistung, baca, tulis, ngitung. Bagus ya, ini Pak Eka tadi apa? Budaya positif. Yang budaya positif perlu kita laksanakan baik di sekolah maupun di rumah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Tepuk tangan dulu Pak Eka. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan juga Ibu atas pemaparan yang telah disampaikan. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan budaya positif baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Selanjutnya acara tanya jawab. Silakan Bapak Ibu wali siswa yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru di sini, saya persilakan. Ada yang ingin bertanya mengenai perkembangan sekolah, aktivitasnya atau kurikulum yang tadi sudah dijelaskan? Jangan saya tambahkan lagi bisik itu terhapus ke belum lagi. Untuk semester 1 ini setiap kelas ya, semuanya nanti
entah parade atau hanya mengadakan gelar karya. Nah, gelar karya di sana anak-anak pastinya akan diberikan pembekalan mengenai yang tadi saya sampaikan. Apakah anak itu bisa ada kopi, ya, bisa menjajakan makanan untuk para tamu dan lain sebagainya. Ya, nah itu untuk semester ini. Kemudian nanti ada insya Allah kita gelarnya untuk seninya, untuk memanisnya kita adakan silat rampak, gitu ya, untuk semester ini. Karena saya mengambilnya program kearifan lokal, itu budaya daerah. Untuk semester kedua nanti akan saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu, juga Bapak Ibu semua sebagai orang tua siswa, kita mengambil lagi Nusantara seperti halnya tahun yang lalu. Itu saja Pak tambahannya Bu, mudah-mudahan bisa dimengerti dan tanya jawabnya bisa dilanjut seandainya hari ini ada agenda lain dari Bapak Pemimpin. Terima kasih atas kehadirannya, atas waktu untuk menyimaknya. Insya Allah semuanya jadi berkah. Tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, lanjut saja kepada acara yang terakhir, yaitu penutup. Alhamdulillah acara dengan cara berjalan dengan lancar. Mari kita tutup kegiatan pagi ini dengan mendalam bersama-sama. Mohon maaf,